Pencemaran tanah. Pencemaran, masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen yang lain ke dalam lingkaran atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia, atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. UU Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana materi fisik, kimia, maupun biologis masuk dan merubah alami lingkungan tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi karena kegiatan rutin manusia maupun akibat kecerobohan, seperti kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan yang tercemar dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan armada pengangkut minyak, zat kimia atau limbah, air limbah dari tempat penimbunan sampah, serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Klasifikasi pencemaran tanah. 1. Pencemaran langsung. Terjadi karena penggunaan pupuk yang berlebihan, pemberian pestisida, dan pembuangan limbah yang tidak dapat diuraikan seperti plastik, kaleng, botol, dan lain-lainnya. 2. Pencemaran melalui air. Air yang tercemar atau mengandung bahan pencemaran atau polutan akan mengubah susunan kimia tanah sehingga mengganggu jasad yang hidup di dalam atau di permukaan tanah. 3. Pencemaran melalui udara. Udara yang tercemar akan menurunkan hujan yang mengandung bahan pencemar yang mengakibatkan tanah tercemar juga. 1. Permasalahan yang terjadi adalah pencemaran tanah yang disebabkan oleh logam berat dan melamin. 2. Pertanyaan yang kami ajukan: A. Bagaimana keamanan pangan produk pertanian Cina? B. Apa saja insiden yang terjadi akibat logam berat? C. Apa yang menyebabkan nafsu rakus Cina untuk menguasai pasar logam dunia? 3. Penyebab terjadinya pencemaran tersebut karena ditemukan logam berat dari cerobong pabrik, air limbah, dan tailin dalam derajat yang besar. 4. Logam tersebut dapat mencemari ladang pertanian di Cina karena terdapat industri peleburan dan pengecoran logam di sekitarnya, menunjukkan polusi telah merembes ke tanah dan mencemari sumber air. Dampak pencemaran logam berat bagi lingkungan adalah pencemaran logam berat dapat merusak saraf, sistem reproduksi, ginjal, serta beberapa komplikasi kesehatan lainnya, terutama di kalangan anak-anak, menunjukkan polusi telah merembes ke tanah dan mencemari sumber air. 6. Berdasarkan wawancara tersebut, ya, sudah dapat dipercaya karena sudah dilakukan penelitian dan terdapat bukti. 7. Kesimpulannya adalah terdapat pencemaran tanah yang disebabkan logam berat yang membahayakan. Hal tersebut terjadi karena nafsu rakus Cina untuk menguasai pasar logam dunia. 8. Pencemaran tanah adalah susunan tanah yang mengalami perubahan, sehingga mengganggu tanah maupun permukaan tanah. 9. Meningkatkan upaya dalam pengendalian sumber pencemaran lahan pertanian, mencegah pencemaran tanah dari perusahaan industri dan pertambangan, juga memajukan pengendalian dan remediasi pencemaran tanah pada lahan konstruksi, membangun sebuah sistem untuk mengelola pencegahan dan pengendalian pencemaran air bawah tanah, peningkatan pengelolaan limbah domestik dan sampah rumah tangga di wilayah pedesaan, dan memastikan keamanan sumber air bagi penduduk pedesaan. 10. Dewasa ini masalah jaminan mutu dan keamanan pangan terus berkembang
sesuai dengan tuntutan dan persyaratan konsumen serta dengan tingkat kehidupan dan kesejahteraan manusia. Bahkan pada beberapa tahun terakhir ini, konsumen telah menyadari bahwa mutu dan keamanan pangan tidak hanya bisa dijamin dengan hasil uji pada produk akhir di laboratorium saja. Mereka berkeyakinan bahwa dengan pemakaian bahan baku yang baik, ditangani atau dimanage dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik, akan menghasilkan produk akhir pangan yang baik pula. Oleh karena itu, pemeriksaan atau analisis terhadap bahaya ini harus dilaksanakan sebagai tahap utama untuk mengidentifikasi semua bahaya yang dapat terjadi bila produk pangan dikonsumsi. Analisis bahaya harus dilaksanakan menyeluruh dan realistik, dari bahan baku hingga ke tangan konsumen. Thank you.